Terus terang saya nggak pernah kepikiran atau bahkan wah cita-cita ingin menjadi seorang motivator. Bagi saya itu hanyalah sebuah title atau profesi yang memang orang berikan gitu. Tapi sekali lagi izinkan saya untuk menceritakan supaya saya bisa kembali diingatkan bahwa sebenarnya tanpa saya sadari ada begitu banyak campur tangan Tuhan dalam hidup saya, dan itu benar-benar mungkin caranya dan rencananya. Nah, jadi kapan pertama kali mungkin bibit itu mulai tertanam? Itu di tahun 2008. Jadi kalau sekarang 2022 berarti berapa tahun yang lalu? 14 tahun yang lalu, oke? Nah, tapi saya kasih tahu dulu kenapa awal mulanya saya bisa memiliki bibit tersebut, oke? Kalau banyak orang tanya gimana sih rasanya Miss Mary dapat $1 juta di usia 26 tahun, di usia muda, punya kebebasan finansial, saya sangat bersyukur. Ini more than what I expected, sangat bersyukur. Tapi justru di saat-saat itu, di saat saya waktu itu umur 26-27 berarti ya, saya ngerasa ada yang aneh. Pada saat itu saya udah bisa hidup enak, kalau ke restoran makan gak perlu lagi ngelihat harga, bisa pesan apapun juga. Saya bisa jalan-jalan, waktu itu bisa naik business class, bisa naik first class gitu. Dapat penghargaan, dihormati orang. Tapi saya ngerasa kok kayaknya ada something yang missing. Seriously, saya ngerasa kayaknya kok lebih semangatan dulu ya ketika belum sukses. Setiap bangun pagi tuh rasanya lebih semangat dulu gitu, kayak ada driving force. Dibandingkan pada saat itu ketika saya sudah berhasil, sudah nyaman dalam tanda kutip. Nah, dan disitulah saya sadar bahwa ternyata di hidup ini ada hal yang jauh lebih lagi. It's not just about achievement, but it's also about fulfillment. Hidup itu bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang prestasi, tapi tentang bagaimana kita memberi arti. Dan butuh waktu untuk saya bisa menyadari hal itu. Karena sebelumnya di hidup saya nggak pernah tahu yang namanya purpose, saya nggak tahu yang namanya passion. Kalau zaman sekarang anak-anak muda, wah mereka mengatasnamakan passion, ya apa passionnya? Kerja harus pakai passion gitu, what's your passion dan seterusnya. Pada saat itu terus terang saya nggak tahu apa itu passion, nggak tahu apa yang namanya ikigai lah, segala macam teknik-teknik sama sekali nggak tahu. Tujuan saya cuma satu, pokoknya saya ingin bahagian orang tua, saya ingin bayar utang, itu aja. Nggak perlu tahu apa namanya passion, saya kerja keras untuk satu tujuan gitu. Dan itu berhasil. Nah, tapi ketika saya menyadari, oh ada namanya passion, ada namanya purpose, saya mulai mencari tahu. And then what is my purpose? Kenapa saya masih hidup sampai hari ini? Misi saya apa di dunia ini gitu? Apa kelebihan saya? Apa bakat dan talenta yang memang Tuhan sudah titipkan ke saya gitu? Dan disitulah akhirnya untuk pertama kalinya ketika saya melihat kembali apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan. Dan akhirnya di tahun 2008 saya untuk pertama kalinya merumuskan my purpose life, the purpose of my life. Saya kasih tahu dulu sedikit backgroundnya ya. Nah jadi karena pencapaian sebelumnya yang Tuhan sudah sangat berkati dan saya berhasil dapat di usia muda. Jadi saya banyak banget dapat penghargaan. Jadi dari NTU waktu itu saya dapat Nanyang Outstanding Young Alumni Award, orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Dan akhirnya saya mulai diundang dari NTU untuk men-sharingkan tentang pengalaman saya. Karena di industri keuangan waktu itu saya juga berhasil mendapatkan break records. Akhirnya dari perusahaan-perusahaan pun mereka juga mulai mengundang saya, sharing dong pengalamannya. Sama dari government juga, karena waktu itu dapat penghargaan dari government, akhirnya mereka mulai mengundang untuk sharing. Nah, tanpa saya ketahui ternyata dari sharing-sharing itulah Tuhan mulai menumbuhkan rasa cinta dan passion. Bahwa ternyata saya sadari ada sesuatu dari saya yang saya bisa bagikan dan itu bisa menguatkan. Setiap kali saya sharing, saya bukan orang yang tahu banyak hal tentang bisnis, kasih tahu teori 1, 2, 3, enggak. Yang saya sharing cuma tentang pengalaman saya, my struggle ketika kerusuhan, saya harus berjuang, saya harus berproses. Dan ternyata hanya dengan cerita saya aja yang sangat sederhana itu bisa menguatkan, dan disitulah saya disadarkan. Oke, dan akhirnya di tahun 2008 ini yang saya tulis, the purpose of my life is to be significant as God's living miracle, enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one, and testifying my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Ini yang saya tulis dari tahun 2008 dan tidak pernah berubah sampai hari ini. Kenapa saya tulis ini? Karena saya percaya saya ingin hidup saya itu menjadi besar, menjadi signifikan. Bukan untuk menunjukkan kebesaran saya. Saya itu bukan siapa-siapa. I literally nothing. Tapi saya ingin menunjukkan kebesaran Tuhan atas hidup saya.
saya merasa hidup saya tuh kayak ajaiban. Ada banyak banget campur tangan Tuhan dan is a miracle. Dan kenapa saya bilang saya ingin jadi besar, karena dulu saya selalu dikuatkan dengan orang-orang hebat yang kalau mereka dapat award gitu, mereka ke atas panggung, mereka bisa bilang, thank God, to God be the glory gitu kan. Ketika mereka memuliakan nama Tuhan, itu saya wow, anak Tuhan bisa sukses. Kayak orang sukses anak Tuhan gitu. Itu saya senang banget gitu. Jadi I want to be that significant and enjoying every single moment of my miracles life with my loved one and testifying my blessed life story to the world. Untuk bisa menceritakan segala macam hidup saya sebagai hadiah as a gift of love for myself and others. Nah, karena ini purpose hidup saya pada saat itu, akhirnya secara tidak langsung itulah yang membuat saya mempunyai mimpi-mimpi baru lagi. Dan mungkin karena testifying itu adalah bercerita, makanya kalau dari segi dunia sekuler orang berpikirnya jadi as a speaker, as a motivator. Tapi I never thought that I want to be motivator. I just want to tell my story through anything, lewat social media, lewat cerita, lewat keseharian, apapun juga, lewat panggung setiap kali saya di kesempatan gitu. And that's my life purpose gitu. Dan inilah yang akhirnya membuat saya punya mimpi baru di ulang tahun yang ke-30. Pada saat itu bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Not just creating income but impact. Dan mimpi itulah yang akhirnya membuat saya setelah 16 tahun tinggal di Singapura, akhirnya kembali tinggal dan menetap di Indonesia dan melakukan apa yang sekarang saya lakukan sampai hari ini. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih.